Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Peran guru dalam pendidikan agama Islam ini meliputi yang pertama sebagai implementer atau pelaksana, yang kedua sebagai adapter atau penyelaras, yang ketiga sebagai developer atau pengembang, dan yang terakhir sebagai researcher atau sebagai peneliti. Baik, untuk yang pertama yaitu guru sebagai implementer. Peran guru sebagai implementer yaitu mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada atau yang sudah tersedia yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sekolah. Di sini guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum, sehingga guru tidak memiliki kesempatan baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Dengan terbatasnya peran guru tersebut, maka kreativitas guru dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran tidak berkembang. Guru tidak ada motivasi untuk melakukan berbagai pembaruan. Mengajar hanya dianggap sebagai tugas rutin dan keseharian, bukan sebagai tugas profesional. Peran guru sebagai implementer diantaranya melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan lingkungan sekolah, memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan interaksi pembelajaran mulai dari strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat. Sebagai implementer juga, guru harus bisa mengelola kelas dengan baik dan menyesuaikan alokasi waktu yang tersedia, merefleksikan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan, berkonsultasi dengan kepala madrasah maupun pengawas untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan membantu kesulitan siswa dalam proses belajar. Kemudian peran yang kedua yaitu guru sebagai adapter. Pada peran ini guru memiliki peran lebih dari sekedar pelaksana, yaitu guru sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan juga kebutuhan daerah. Guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah maupun karakteristik dalam sekolah tersebut. Dalam fase ini, tugas pertama dari seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya, kemudian mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di area sekolah tersebut, baru membuat desain kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat lokal. Untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitar madrasah maupun sekolah, dimulai dari mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap madrasah maupun sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari sekaligus mendata berbagai keadaan dan kebutuhan sekitar madrasah yang bersangkutan. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait di daerah sekitar madrasah, seperti masyarakat, pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi, bahkan dari dunia usaha dan potensi daerah yang bersangkutan, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kekayaan alam. Kegiatan tersebut pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang
dapat diangkat sebagai bahan kajian atau dapat diangkat dan dimasukkan ke dalam kurikulum yang akan dibuat dengan atau sesuai dengan keadaan dan kebutuhan madrasah. Dengan demikian, peran guru sebagai adapter ini lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementer yang hanya sebagai pelaksana dari kurikulum yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Gina. Monggo. Selanjutnya yakni peran guru sebagai developer. Dalam tingkat ini, guru berperan sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru tidak hanya bisa menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi bahkan dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkannya dan sistem evaluasi apa yang akan digunakannya. Sebagai pengembang kurikulum, guru sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi, dan visi sekolah atau madrasah tersebut, serta menyesuaikan dengan pengalaman belajar yang diperlukan oleh peserta didik. Dalam KTSP, peran ini dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum muatan lokal. Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal, sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Karena itu, kurikulum yang dikembangkan dapat berbeda antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Dalam kaitan posisi guru sebagai developer kurikulum, maka guru dituntut aktif, kreatif, dan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen kurikulum pendidikan agama Islam, seperti mengikuti in-house training tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum, berperan aktif dalam tim perekayasa dan pengembang kurikulum sesuai dengan kelompok mata pelajaran, berperan aktif dalam penyusunan standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL, berperan aktif dalam menyusun standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, serta pemetaannya, mengembangkan silabus pembelajaran, menyusun semua perangkat operasional yang mendukung RPP seperti lembar kerja siswa atau bahan ajar seperti modul pembelajaran. Dan yang terakhir yakni peran guru sebagai researcher. Pada fase ini, guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam peran ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, strategi maupun model pembelajaran, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Salah satu metode yang dianjurkan dalam penelitian adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK, yakni pada model penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, PTK merupakan salah satu metode yang tidak hanya menambah wawasan guru dan menambah profesionalismenya, tetapi secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas kinerja guru. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.